Selamat malam Miss Putri, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan biologi. Oke, ini untuk soal nomor 1. Bandingkan pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 dan jelaskan bagaimana kedua tahap ini berkontribusi terhadap pembentukan sel-sel haploid. Ya, di sini kita ada tabelnya ya. Ini jawabannya. Meiosis 1 dan meiosis 2. Di meiosis 1 itu terjadi reduksi kromosom, sedangkan di meiosis 2 tidak terjadi. Terus di meiosis 1 sifat sel induknya diploid dan meiosis 2 haploid. Nah, sifat sel anakannya ini sama-sama haploid nih di meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu pindah silangnya di meiosis 1 terjadi, di meiosis 2 tidak terjadi. Interfase di meiosis 1 ada, dan di meiosis 2 tuh umumnya tidak terjadi gitu. Di meiosis 1 jumlah sel anakannya ada 2, di meiosis 2 jumlah sel anakannya ada 4. Lalu tujuannya di meiosis 1 tuh untuk mereduksi kromosom, dan meiosis 2 tuh menghasilkan gamet. Kedua tahap ini berkontribusi terhadap pembentukan sel-sel haploid. Pada meiosis 1, profase terjadi pembentukan pasangan kromosom homolog atau tetrad yang menyebabkan pada tahap anafase 1 masing-masing kutub terdapat 2 kromosom bukan 4 seperti mitosis. Maka setelah sitokinesis keduanya anakan memiliki sifat haploid. Pada meiosis 2 terjadi pembelahan sister atau saudara sehingga kedua anaknya juga haploid. Ini kita bahas soal nomor 2. Pada pembelahan mitosis ada tahap interfase. Jelaskan 3 subfase yang terjadi sebelum memasuki fase mitosis. Ya, di sini ada fase yang pertama itu fase G1 atau growth 1. Nah, di fase ini tuh terjadi pertumbuhan sel, pertumbuhan ukuran sel, sintesis protein dan biomolekul untuk persiapan S. Fase S terjadi sekitar 5-6 jam. Lalu ada fase S atau sintesis. Terjadi sintesis DNA, adanya sintesis atau penggandaan benang kromatin, adanya penggandaan sentrosom atau hewan untuk hewan. Lalu terjadi sekitar 10-12 jam. Lalu yang terakhir ada fase G2 atau grup 2. Adanya penggandaan, di fase ini terjadi penggandaan organel, terjadi sintesis protein dan biomolekul untuk persiapan fase selanjutnya atau M. Terjadi sekitar 4-5 jam. Oke, ini untuk di interfase sebelum memasuki fase mitosis. Oke, ini ada soal nomor 3. Jelaskan proses oogenesis dan spermatogenesis dengan lengkap, sertakan pula tahapannya. Oke, proses oogenesis dimulai pada saat embrio. OSC melakukan mitosis menghasilkan 2 oogonium 2N. Oogonium melakukan pembelahan mitosis menghasilkan 2 oosit primer 2N. Oosit primer akan melakukan meiosis 1, tetapi berhenti hingga fase 1 dan akan melanjutkannya pada fase pubertas. Ketika sudah mulai menentukan, meiosis 1 selesai dan menghasilkan badan polar primer N dan oosit sekunder N. Oosit sekunder melakukan meiosis 2 tetapi berhenti pada metafase 2 dan akan lanjut ketika terjadi fertilisasi. Ketika terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan menghasilkan meiosis 2 dan menghasilkan badan polar N dan ootit N. Karena sitokinesis tidak tepat di tengah, badan polar primer akan menghasilkan 2 badan polar sekunder. Ootit akan semakin matang dan menjadi ovum. Badan polar akan tergenerasi karena sitoplasma kecil. Itu untuk proses oogenesis, dan selanjutnya ada proses spermatogenesis. SSC melakukan mitosis menghasilkan 2 spermatogenesis, di mana salah satu spermatogonium 2N akan kembali menjadi SSC untuk memperbanyak. Spermatogonium melakukan mitosis dan menghasilkan 2 spermatosit primer 2N. Spermatosit primer melakukan meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder N. Spermatosit sekunder melakukan meiosis 1 sehingga masing-masing menghasilkan 2 spermatid N.
Spermatid menjadi matang hingga sitoplasma mengecil, terbentuk ekor dan menjadi sperma fungsional. Lalu ada soal nomor 4. Apabila persilangan antara ayam berjengger Rose RP disilangkan dengan ayam berjengger P RP menghasilkan keturunan ayam berjengger Walnut R.P. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya, apakah akan muncul karakter baru pada ayam berjengger tersebut? Bila ya atau tidak, silakan penjelasannya. Oke, kita masukkan di sini. P1 jengger Rose disilangkan dengan jengger P. Genotipnya R besar, P kecil, RR disilangkan dengan RR kecil, P besar. Oke, karena ini ada yang sama, jadi kita ambil satunya aja di sini. R besar, P kecil, dan R kecil, P besar. Menghasilkan 100% jengger walnut. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Lalu, ini kan F1. F1-nya disilangkan dengan sesamanya, berarti R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jengger walnut disilangkan dengan jengger walnut. Jadi, kita tulis di gametnya, R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Disilangkan dengan sesamanya, R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Menghasilkan ini, perbandingan fenotip yang bervariasi. Jengger walnutnya dapat di 9, jengger rose-nya ada 3, jengger P-nya ada 3, dan jengger singlenya itu 1. Jadi muncul karakter baru ya pada ini terakhir, karena dia di single tuh jadi R kecil, R kecil, P kecil, P kecil, jadi dia beda sendiri. Ya kalau yang lain kan ini ada yang sama nih, R besar, P besar, R besar, P kecil, P besar, gitu-gitu. Jadi yang beda tuh ini sendiri, R besar, R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Jadi ya muncul karakter baru, yaitu jengger single. Lanjut soal nomor 5. Bagaimana hasil keturunan dari perkawinan di bawah ini? Buatlah juga perbandingan fenotip dan genotip serta persentase dari A. Pernikahan antara wanita bergolongan darah A heterozigot dengan laki-laki bergolongan darah B homozigot. B. Pernikahan antara wanita bergolongan darah O dengan laki-laki bergolongan darah AB. C. Pernikahan antara wanita bergolongan darah B heterozigot dengan laki-laki bergolongan darah A heterozigot. Kita ke pembahasan soal yang pertama. Wanitanya A heterozigot dan B yang prianya B homozigot kan? Iya, laki-laki homozigot. B homozigot. Oke. Yang seperti yang kita tahu, genotip A heterozigot itu jadi ada IA dan IO. Disilangkan dengan B homozigot. Kalau homozigot berarti IB. Lalu disilangkan karena ini salah satunya, karena ini keduanya sama, jadi kita ambil salah satunya aja. Jadi ditulis di gametnya IA-IO disilangkan dengan IB. Jadi menghasilkan IA-IB dan IB-IO. Perbandingannya menghasilkan anak fenotipnya itu AB dan B heterozigot. Iya, B heterozigot. Maaf, di sini salah tulis. Oke, dan perbandingan gametnya itu IA-IB dan IB-IO. Jadi ini 1:1 ya. 50%, jadi 1:1. Oke, kita lanjut ke yang B. Laki-lakinya O dan wanitanya O dan laki-lakinya tuh AB. Oke, O itu kan IO dan AB itu IA-IB. Jadi di gametnya kita tulis IO disilangkan dengan IA dan IB. IA menghasilkan F1 IA-IO dan IB-IO. Perbandingan fenotipnya A heterozigot dan B heterozigot.
karena IA-IO dan IB-IO. Perbandingannya tetap 1:1 dengan 50% dan 50%. Perbandingan genotipnya IA-IO dan IB-IO 1:1 juga dengan perbandingan 50% banding 50%. Lalu untuk yang C, P1-nya ini perempuannya B heterozigot dan laki-lakinya A heterozigot. Genotipnya IB-IO disilangkan dengan IA-IO. Jadi gametnya IB-IO, IA-IO disilangkan menghasilkan F1 IA-IB, IB-IO, IA-IO, IO-IO. Perbandingan fenotipnya AB berbanding B heterozigot berbanding A heterozigot dan O berbanding O. Perbandingannya 25% atau 1:1 banding 1 banding 1. 25% banding 25% banding 25% banding 25%. Begitu juga dengan perbandingan genotipnya. IA-IB dibanding IB-IO dibanding IO-IO dibanding IO-IO. 1:1 banding 1 banding 1. 25% banding 25% banding 25% banding 25%. Oke, itu untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Selesaikanlah. A. Tika adalah seorang petani jeruk yang menyilangkan tanaman jeruk berbuah besar JE besar dengan jeruk berbuah kecil JJ kecil. Tentukanlah F2 dari persilangan tersebut lengkap dengan perbandingan presentasi fenotip dan genotipnya. B. Jika penyilangan Tika merupakan jenis intermediate, tentukanlah penyelesaian hingga F2 seperti soal bagian A. Oke, kita selesaikan yang bagian A-nya terlebih dahulu. Jeruk besar, J besar, J besar. Jeruk kecil, J kecil, J kecil. Kita silakan. Gametnya, karena ini sama, seperti biasa kita ambil satunya aja. Jadi, gametnya J besar disilakan dengan J kecil, menghasilkan J besar, J kecil. 100% jeruk besar heterozigot. Lalu P2-nya penyilangan F1. Jadi jeruk besar dengan jeruk kecil. J besar, J kecil, J besar, J kecil. Gametnya J besar, J kecil, J besar, J kecil. Menghasilkan F2, J besar, J besar, J besar, J kecil, J besar, J kecil, J kecil, J kecil. Perbandingan persentase fenotipnya, jeruk besar 3:1 jeruk kecil. Jadi perbandingannya 3/4 dikali 100% sama dengan 75% untuk jeruk besar dan 1/4 dikali 100% 25% untuk jeruk kecil. Perbandingan persentase genotip. J besar, J besar, J kecil, J besar, J besar, J besar, J kecil, J kecil, J kecil. 1:2:1. 1/4 kali 100% 25% untuk J besar, J besar. Untuk J besar, J kecil 2/4 kali 100% jadi 50% atau 1/2 kali 100% 50%. Lalu J kecil 1/4 kali 100% jadi 25%. Oke, kita lanjut nomor yang bagian B-nya. P1 jeruk besar dan jeruk kecil. Jeruk besarnya kan J besar dan jeruk kecilnya J kecil. Seperti biasa kita ambil salah satunya aja. Gamet J besar, J kecil. F1-nya J besar, J kecil. Bedanya kalau tadi itu hasilnya sama, J besar, J kecil, tetapi yang A ini 100% jeruk besar heterozigot dan sedangkan yang B ini 100% jeruk sedang. Jadi kita silangkan yang jeruk sedangnya ini. P2 jeruk sedang. J besar, J kecil, J besar, J kecil. Disilangkan. Hasilnya kurang lebih sama kayak seperti tadi. F2-nya J besar, J besar, J besar, J kecil, J besar, J kecil, J kecil, J kecil. Untuk perbandingan fenotipnya, ada sedikit perbedaan. Perbandingannya itu jeruk besar banding jeruk sedang banding jeruk kecil. Berarti 1 dibanding 2 dibanding 1. Kenapa? Karena kalau yang tadi kan 3:1 ya. Jeruk besar dibanding jeruk kecil. Karena di sininya J besar J kecil itu jeruk besar heterozigot.
Lalu untuk yang ini tuh J besar J kecilnya 100% jeruk sedang. Berarti karena ada J besar J kecil yang 2, berarti jeruk sedangnya ada 2. Lalu jeruk besarnya ada 1 dan jeruk kecilnya ada 1. Berarti perbandingannya 25% banding 50% banding 25%. Iya, ini untuk perbandingan genotipnya. Ada J besar banding J besar J kecil banding J kecil. 1 banding 2 banding 1. 25%, 50%, dan 25%. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Pada persilangan monohibrid dan dihibrid, dikenal pula persilangan test cross dan back cross. Apa yang dimaksud dengan test cross dan back cross? Dan B. Berikan pembuktian penyelesaian dari pengertian A yang Anda kerjakan pada soal bagian A. Pengertian yang Anda kerjakan pada soal bagian A. Test cross. Test cross adalah perkawinan antara individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Lalu untuk back cross sendiri itu adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik dari induk homozigot dominan maupun resesif. Oke, ini untuk pembuktiannya. Back cross itu bisa dilihat P2 ya, bukan dari P1, karena memang dari awal sudah perkawinan antara individu yang tidak diketahui genotipenya dengan individu bergenotipe homozigot resesif. Homozigot resesif itu ini, karena dia sudah satu kan, dan itu dominan. Resesif itu seperti dominan. Jadi M besar M kecil dengan M besar. Kalau back cross, M besar M kecil dikali dengan M salah satunya, menghasilkan M besar M kecil, menjadi 100% tanaman tinggi. Anggaplah M ini tanaman tinggi, M besar ini tanaman tinggi, dan M kecilnya ini tanaman kecil atau sedang. Lalu untuk test cross sama, dimulai juga dari P2. Untuk test cross sendiri kan perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik dari induk homozigot dominan maupun resesif. Lalu P2-nya ini kita masukkan contohnya B besar B kecil disilangkan dengan B kecil. Homozigot dominan maupun resesif, baik dari perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik homozigot dominan maupun resesif. Oh ya, sorry, kebalik. Makanya agak sedikit bingung. Jadi dominan itu tadi yang back cross, ini back cross, sorry. Dominan. Ya. Jadi ini tuh dominan ya. Tadi saya sudah jelaskan juga, ini dominan, dan yang ini yang resesif. Dominan itu beda dengan resesif itu tidak dominan berarti. Ini yang test cross. Oke, kita lanjut. P2 sama dengan B besar B kecil disilangkan dengan B kecil. Gamet B besar B kecil jadi B kecil. F2-nya B besar B kecil. Kesimpulannya, kita anggap yang B besar ini bulat dan B kecil ini keriput. Oke. Kesimpulannya 50% biji heterozigot bulat heterozigot dan biji keriput homozigot. Jadi heterozigot itu adalah yang ada 2 ininya. Kalau ini homozigot. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Semangka bulat hijau disilangkan dengan semangka lonjong kuning. Apabila gen semangka bulat hijau memiliki sifat dominan, maka bagaimanakah hasil persilangan jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Berapakah persentase dari semangka yang memiliki sifat bulat hijau dan semangka bulat kuning? Sertakan pula perbandingan fenotipenya. Oke, kita buat dulu di sini. P1 sama dengan bulat hijau disilangkan dengan lonjong kuning. Genotipenya bulat hijau itu B besar, H besar. Lonjong kuning itu B kecil, H kecil. Lalu gametnya itu B besar, H besar, dan B kecil, H kecil. Menghasilkan F1 B besar, B kecil, H besar, H kecil. 100% bulat hijau.
Karena kita bisa lihat ya yang dominan yang mana, yang besar semua bulat hijau. Lalu P2-nya disilangkan dengan sesama. Jadi bulat hijau disilangkan dengan bulat hijau. Genotipenya B besar B kecil, H besar H kecil disilangkan dengan B besar B kecil, H besar H kecil. Gametnya B besar H besar, B besar H besar, B besar H kecil, B besar H kecil, B kecil H besar, B kecil H besar, B kecil H kecil, B kecil H kecil. Ini disilakan ya. Jadi ini ke sini, 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 ini ke sini gitu. Tapi untuk mempermudahnya kita pakai tabel ya. Jadinya. Nah, ini kalau misalkan sudah ini tinggal disamakan ya dengan sampingnya sini. Jadi nanti ketemu nih, nanti ada satu beda sendiri gitu, kecil. Karena total semua ini pasti 16. Karena di sini kan 4. Di sini juga 4. 4 kali 4 kan 16. Jadi persentase bulat hijaunya yang dominan, yang ada B besar H besarnya, ada total 9 ya. Per 16 dikali 100%. Jadi 56,2% itu bulat hijau. Lalu bulat kuning yang ada B besar H kecilnya, ada 3 ya. B ada yang ada lengkap gitu, B kecil H kecilnya. Ada 3 ya. Bukan, B besar H kecil. Yang ada B besar H kecilnya. Ada nih, 1, 2, 3. Iya, cuma itu B besar H kecil gitu. Cuma ada H kecilnya gitu. Ada 3 per 16 ya. Kalau 100% jadi 18,7%. Lalu yang lonjong hijau. Yang ada B kecilnya. Tadi kan cuma B besarnya nih. Jadi ada nih 1, terus ada 2, ada 3. Ya. Jadi 3 per 16 juga kali 100% jadi 18,7%. Lalu yang lonjong kuningnya ada 1% ya, ini yang benar-benar parah nih. 1%. Ya satu doang, 1 per 16 kali 100% ya, jadi 6,2%. Kita lanjut ke soal nomor 9. Selesaikanlah A. Tentukan F2 dari hasil perkawinan individu penderita anemia sel sabit dengan individu yang sehat atau normal. Sertakan pula persentase dari fenotipe yang muncul. Dan B. Bagaimana persilangan dari perkawinan individu akondroplasia. Oke, ini kita bahas yang A dulu nih. Oke, yang A. P1 anemia sel sabit dengan yang sehat. Genotipnya S besar dan yang ini tuh ini tuh S kecil, ini tuh S besar. Gametnya S kecil, S besar. F1-nya pasti S besar, S kecil. Jadi 100% sehat heterozigot. P2-nya sehat kali sehat. Disilangkan dengan sehat. Gamet S besar, S kecil, S besar, S kecil. Disilangkan jadi F2-nya itu S besar, S besar, S besar, S kecil, S besar, S kecil, S kecil, S kecil. Persentase fenotipenya sehat itu 1 per 4 dikali 100%, 25%. Sehat heterozigot 1 per 2 dikali 100%, 50%. Dan anemia sel sabit 1 per 4 dikali 25%. Dikali 100% jadi 25%. Oke, kita lihat yang kedua, yang B-nya. Akondroplasia disilangkan dengan sehat. Akondroplasia itu K kecil dan sehat itu K besar. Jadi gametnya itu K kecil K besar menghasilkan F1 K besar K kecil 100% sehat. Lalu sehat disilangkan dengan sehat. Genotipenya K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. K besar gametnya K besar K kecil K besar K kecil. Disilangkan
menghasilkan F2 K besar K besar, K besar K kecil, K besar K kecil, K kecil K kecil. Persentase fenotipnya sehat 3/4 kali 100% dan menghasilkan 75%. Akondroplasianya 1/4 dikali 100% menghasilkan 25%. Kita lanjut nomor 10. Selesaikan soal alel ganda berikut dengan alel berikut. C lebih besar daripada C, CH lebih besar daripada CH lebih besar dari C. A. Seekor kelinci cincila heterozigot disilangkan dengan kelinci Himalaya heterozigot akan memperoleh keturunan albino. Buktikan hal tersebut serta tentukan perbandingan genotipenya. Dan yang B, berapa macam kemungkinan anak yang muncul dari persilangan seekor kelinci kelabu normal namun memiliki gen albino dengan seekor kelinci Himalaya heterozigot sertakan perbandingan fenotipenya. Oke. Ini kita lihat dulu yang dari A. Cincila heterozigot dan Himalaya heterozigot. Cincila heterozigot mempunyai genotipe C besar, CH kecil, C kecil. Dan Himalaya mempunyai C besar, H kecil, C kecil. Gametnya C besar, CH kecil disilangkan dengan CH dan C kecil. C kecil disilangkan dengan CH dan C. Menghasilkan F1, C besar CH kecil, C besar H kecil, dan C besar CH kecil, dan C, dan ini C besar H kecil, C kecil, dan yang terakhir C kecil. Perbandingannya 1:1:1 dengan persentase 25% per masing-masing F1. Lalu ada perbandingan fenotipenya. Ada cincila heterozigot, Himalaya, dan albino. Albino itu yang kecil ya, C kecil. Himalayanya ada 2 dengan persentase 50%. Cincilanya ada 2, Himalayanya ada 1, albinonya ada 1. Jadi cincila paling banyak sekitar 50 dengan persentase 50%. Oke, yang terakhir yang B. Kelabu gen albino Himalaya heterozigot. Kita silangkan ini ya. P1-nya itu C besar C kecil dan Himalaya itu C besar H kecil dan C. Gametnya C besar C kecil, C besar H kecil dan C. F1-nya C CH dan C besar C kecil, C besar H kecil C kecil, dan C kecil C kecil. Ini genotipe. Dan perbandingannya itu 1:1:1. Jadi 25% juga. Dan fenotipenya kelabu heterozigot, Himalaya heterozigot, dan albino. Perbandingannya 2:1:1. Kelabu heterozigot mempunyai 50%, persentase 50%, Himalaya heterozigot mempunyai persentase 25%, dan albino mempunyai persentase 25%. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.